Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Inklusif, Prodi PGMI kelas 1F, Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang beranggotakan saya Fadila Putri Astuti dan teman saya Oktiana Rahmawati, akan mempresentasikan materi kami mengenai masalah penyebab dan solusi pendidikan inklusif di Indonesia. Macam permasalahan pendidikan inklusif di Indonesia. Macam permasalahan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia diantaranya: 1. Masih minimnya pemahaman tentang pendidikan inklusif dan implikasinya sehingga implementasi sistem pendidikan inklusif optimal. 2. Masih adanya kebijakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang belum tepat, di mana guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, dan kurangnya koordinasi pihak sekolah dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait dalam mengimplementasi kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusif. 3. Masih adanya kesulitan yang ditemui oleh para guru sekolah inklusif dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam proses pembelajaran pendidikan inklusif. 4. Masih minimnya kualitas guru pendidikan inklusif di mana guru masih belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan peserta didiknya. 5. Masih minimnya sistem dukungan dari beberapa pihak, misalnya orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, dan pemerintah. Ditambah masih terbatasnya fasilitas sekolah yang menunjang pendidikan inklusif. Solusi masalah pendidikan inklusif di Indonesia. Monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif merupakan hal penting yang dapat dijadikan rujukan dalam membuat langkah-langkah strategis. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan untuk peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusif, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK-PLB sebagai pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola perantara pelatihan guru dari model ceramah kepada model listen study atau minimal memasukkan listen study sebagai bagian inti dari penataran pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan diseminasi. Komitmen dan kemampuan para praktisi dan pengambil keputusan harus diperbaiki untuk mengatasi masalah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat ditingkatkan melalui upaya melibatkan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan internalisasi nilai-nilai inklusif. Nilai-nilai inklusif misalnya persamaan hak, pendidikan untuk semua, penghargaan, dan lain-lain. Contoh untuk solusi dari masalah ini bisa dilihat dari negara Cina. Program perintis pendidikan inklusif di Anhui yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan antara lain: 1. Anak belajar dengan aktif. 2. Terjalin kerjasama yang lebih erat dengan keluarga. 3. Dipergunakan pendekatan seluruh sekolah dan dukungan belajar antar teman sebaya. 4. Dukungan dari administrator dan masyarakat setempat melalui pembentukan komite. 5. Pelatihan guru berbasis sekolah yang berkesinambungan, dan 6. Pengintegrasian anak tunagrita secara bertahap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan materi kami hingga akhir. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.